Selamat pagi, saudaraku. Kita harus mulai berani untuk meletakkan seluruh kepentingan kita pribadi dan memandang Tuhan saja dan bertanya, apa yang Engkau kehendaki untuk kulakukan, Tuhan? Ini kalimat yang cukup ekstrim sebetulnya. Karena suatu hari nanti kita harus melepaskan segala sesuatunya memang. Apapun itu yang ada di bumi ini. Betul kan saudaraku? Kita pasti mati. Bahkan kita tidak berkuasa loh mempertahankan tubuh kita sendiri. Apalagi tubuh orang lain. Itu keluarga kita, pasangan kita nggak bisa. Kita harus melepaskan semua harta, semua pencapaian kita yang sudah kita kerjakan sejak muda. Baik itu gelar, pangkat, kekayaan, kedudukan, semuanya. Karena kita akan menghadap Tuhan alam semesta, pemilik segalanya. Sang pemilik kerajaan kemuliaan segalanya itu. Pada waktu itu, saudaraku, ketika kita mau tidak mau melepaskan segalanya, orang baru menyadari bahwa memang kita tercipta hanya untuk Dia. Karena kita bukan ada dengan sendirinya. Kita ada di bumi ini karena ada yang menghendakinya. Jadi setiap orang ketika dihadirkan di bumi ini, dilahirkan di bumi ini oleh Allah, di dalamnya juga termuat rencana-rencana Allah. Tentu rencana damai sejahtera. Amin, saudaraku. Tapi manusia telah sesat memilih jalannya sendiri. Manusia tidak menyadari dan tidak mau mengakui bahwa dia hadir di bumi ini karena memang ada yang menghadirkan dia. Dan dia ada karena memang ada yang mengadakannya. Sehingga hampir semua orang hidup hari ini hanya hidup untuk kepentingannya sendiri. Egois sekali, betul. Bahkan ketika menjadi seorang rohaniawan atau orang yang aktif dalam kegiatan pelayanan gereja atau pelayanan pekerjaan Tuhan, itu di dalamnya manusia-manusia itu masih ada belenggu cara berpikir yang salah, yaitu hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang bahaya, saudaraku. Kita melihat kenyataan bagaimana gereja itu menjadi sarana orang untuk memperoleh keuntungan di dalamnya. Aduh, pastor kok ngomong begitu? Loh, saya pendeta, saya ngomong apa adanya, saudaraku. Maka saya tidak mau gereja yang saya gembalakan seperti itu. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan yang seharusnya benar-benar menjadi media, menjadi sarana untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu terus mengajar jemaat itu untuk mengalami perubahan. Perubahan apa sih, pastor? Perubahan karakter. Sampai keadaannya layak untuk dia masuk dalam kerajaan Allah. Itu sekarang berubah. Tujuannya yang sebetulnya merubah karakter seseorang menjadi seperti Yesus, sekarang berubah menjadi hanya liturgi, entertainment. Yang di sana gereja lupa bahwa harus mengajarkan cara hidup seperti Kristus itu hidup. Tetapi hari ini gereja sudah banyak hanya mengajarkan cara hidup orang beragama, bukan cara hidup menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tapi yang model sungguh-sungguh dibawa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu gak semua orang mau, saudaraku. Karena sulit, sukar, jalannya sempit. Tetapi kalau orang berani all out di situ, dia akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena pelayanan menjadi sarana orang untuk mencari kepentingan sendiri. Karena gereja menjadi tempat di mana orang sekedar mencari nafkah. Orang yang menjual Tuhan dengan khotbah, dengan seminar, mempelajari tentang Tuhan, berdebat di dalamnya, merasa paling benar ajarannya. Aduh, saudaraku, itu menjadi sesuatu yang mendegradasi tujuan dari manusia itu diciptakan. Tapi tidak semua rohaniawan atau pendeta berbuat demikian, saudaraku. Tapi sejujurnya kita melihat kenyataannya seperti ini banyak. Sehingga jemaat tidak diarahkan untuk hidup di dalam kekudusan yang benar di hadapan Allah.
Jemaat tidak diajarkan bagaimana memikirkan langit baru, bumi baru. Jemaat tidak diajarkan bagaimana memikirkan tanggung jawab hidup, memaksimalkan potensimu untuk kau hidup bagi kepentingan Allah saja. Banyak jemaat, saudaraku, diisi pikirannya dengan pengetahuan tentang teologi, tentang sejarah yang terkait dengan gereja, terkait dengan hal-hal yang menyangkut kerohanian, berurusan dengan doktrin. Itu tidak salah, itu bagus. Ya, itu hal-hal yang memang penting untuk dipahami, tetapi harus ada tujuan jelasnya. Mengapa kita melakukan pelayanan itu? Karena kita harus melihat bahwa tujuan keselamatan yaitu bagaimana manusia itu bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Bagaimana jemaat benar-benar bisa diubahkan hidupnya, supaya dia bisa mencapai kehidupan yang sampai seperti Yesus. Sehingga setiap jemaat dapat berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka di dalam seluruh perilakunya mereka dapat memancarkan kemuliaan Allah. Mereka dapat mewakili Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Mereka dapat mewakili Tuhan di tengah-tengah dunia dengan keagungan dan perilaku yang mulia. Sebagaimana seharusnya seorang anak Allah mewakili Bapanya, mewakili Tuhan Yesus. Indah kan saudaraku? Tapi kan lupa, hari ini banyak orang Kristen yang tidak berpikir bagaimana dia harus hidup sesungguhnya. Karena memang tidak banyak yang mengajarkan bagaimana kau harus hidup. Membawa dirimu, kau tunjukkan perilakumu itu adalah teologimu. Sehingga pada akhirnya kalau sungguh-sungguh seseorang terus diubahkan di dalam kebenaran, diubahkan di dalam komunitas itu, dan terus dia berjuang mengenakan Kristus di dalam hari hidupnya, maka hal itu benar-benar menyenangkan Tuhan, saudaraku. Karena orang yang seperti ini pasti hidup hanya untuk kepentingan Tuhannya saja. Dan di dalam prinsip seperti yang diucapkan Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu terjadi dalam hidup orang-orang yang memang benar-benar mau memperkarakan hidupnya sungguh-sungguh. Dan tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali untuk kepentingan Tuhan saja. Kita harus mengerti bahwa semua kita adalah hamba-hamba Tuhan, full-timernya Tuhan. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Karena kita bukan orang-orang hebat, kita hanyalah orang-orang rusak yang mestinya terbuang. Tetapi Tuhan berkenan mengambil engkau dan saya, untuk memberi engkau dan saya kesempatan untuk kita berubah, bertobat, hidup lebih baik. Amin, saudaraku. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah hidup seperti itu adalah hidup yang pasti mendatangkan damai sejahtera? Oh yes, pasti. Itu pasti, saudaraku. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapanya, menyenangkan hati Tuhan Yesus, tidak usah khawatir akan hidup ini. Berkat itu akan mengikuti engkau. Kedamaian yang sesungguhnya itu akan mengiringi hidupmu. Dan hidup di dalam tuntunan Tuhan adalah hidup yang paling indah. Amin, saudaraku. Maka kita mau gunakan kesempatan ini untuk aku mau benar-benar berubah. Aku mau benar-benar bertobat dan berubah dalam segala hal yang memang selama ini aku lakukan hanya untuk kepentinganku. Dan hari ini aku mau berjuang, hidupku hanya untuk kepentingan Tuhan. Seperti Paulus berkata dalam Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu terjadi dalam hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah hidup sepenuhnya bagi Tuhan, maka kematian kita menjadi saat yang kita dan Tuhan nantikan. Karena itu adalah kebahagiaan. Ingat saudaraku, perkarakan waktu hidupmu bukan lagi untuk kepentinganmu sendiri, tetapi semua untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi tanamkan dalam hati, jiwa dan pikiranmu, clue hari ini adalah
semua untuk kepentingan Tuhan saja. Selamat pagi, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.